Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-82. Mendengar kata-kata terakhir itu, menggigillah tubuh Bagus Handoko karena kemarahannya yang mencekam perasaannya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa apa yang terjadi adalah kebalikan dari dugaannya. Benarkah apa yang Bapak katakan? Handoko bertanya untuk mendapat suatu kepastian. Aku telah berkata sebenarnya, jawab Manahan. Tetapi kenapa Bapak baru mengatakan itu kepadaku sekarang? Aku menganggap bahwa sebelum ini kau belum cukup dewasa, Handoko, jawab Manahan pula. Tetapi agaknya Handoko tidak puas mendengar keterangan itu, maka ia mendesak. Dan kenapa pada saat ini Bapak tidak berbuat sesuatu untuk mencegah perbuatan itu? Manahan membenarkan letak duduknya. Ia dapat mengerti sepenuhnya pergolakan perasaan muridnya. Dengan sabar Manahan menjelaskan, Handoko, waktu itu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh pamanmu. Juga karena kelicinan pamanmu, di hadapan ayahmu, aku pernah hampir-hampir dibinasakan oleh Laskar Banyu Biru sendiri, karena mereka curiga kepadaku tentang hilangnya kedua keris itu. Untunglah bahwa ayahmu sempat mencegahnya. Kemudian aku tidak yakin bahwa kecurigaan para pemimpin Laskar Banyu Biru itu kepadaku telah lenyap dari hati mereka seluruhnya, atau baru sebagian saja dari antara mereka. Mendengar penjelasan gurunya, Bagus Handoko semakin terbakar hatinya. Matanya kemudian menjadi merah menyalakan kemarahannya. Giginya terdengar gemetar, serta denyut jantungnya bertambah cepat. Dan tiba-tiba saja lenyaplah segala perasaan sakit dan nyeri. Meskipun masih tertatih-tatih, ia berdiri, serta dengan suara lantang ia berkata, Bapak, apapun yang terjadi atasku, aku tidak ambil pusing. Besok pada saat matahari terbit, aku minta izin Bapak untuk kembali ke Banyu Biru. Aku atau Paman Lembu Sora yang akan binasa tidaklah menjadi soal, tetapi aku harus menuntut balas. Handoko, kata Manahan masih setenang tadi. Duduklah Handoko. Dengan tidak sabar memandangi Manahan yang masih saja duduk di pasir pantai. Tidakkah sekarang sudah saatnya Bapak? Kita harus bertindak tegas. Duduklah Handoko. Meskipun Manahan berkata perlahan-lahan, namun nadanya penuh dengan tekanan, sehingga Handoko tidak dapat berbuat lain kecuali duduk kembali di sisi gurunya. Handoko, sambung Manahan, aku dapat mengerti sepenuhnya perasaan yang bergelora di dalam dadamu, tetapi jangan membiasakan diri bertindak tergesa-gesa. Membunuh pamanmu Lembu Sora barangkali tidaklah terlalu sulit, meskipun bagaimana saktinya, tetapi akibatnya dari perbuatan itu sudahlah menjadi perhatianmu. Setidak-tidaknya pasti akan timbul permusuhan antara Pamingit dan Banyu Biru. Kalau benar demikian, maka di antara kedua daerah perdikan itu pasti akan ditelan oleh masa depan yang suram. Setelah diam sejenak, Manahan melanjutkan, dalam kekalutan itu akan hadirlah kekuatan-kekuatan dari pihak lain yang akan menelan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Sebab dalam hal ini golongan hitam pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kemudian dapatlah dipastikan bahwa di atas mayat-mayat Laskar Pamingit dan Banyu Biru akan berkibar bendera-bendera mereka.
bendera yang menggambarkan harimau hitam, sepasang uling yang berlilitan, kelelawar raksasa berkepala serigala, ular laut yang ganas. Setelah itu, lenyaplah sudah nama daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Lenyaplah pula hasil jerih payah Eyang Musora Dipayana yang dengan memeras keringat dan darah membangun kedua daerah perdikan itu. Lenyap pula lah nama kebesaran keluarga Sora yang selama ini disegani oleh daerah-daerah lain, bahkan sampai ke Istana Demak. Yang ada kemudian tinggallah nama-nama Simarudra, Uling Rawo Pening, Lawo Ijo, dan Joko Soka. Bagus Handoko adalah anak yang cerdik. Karena itu, ia segera dapat menangkap maksud gurunya. Namun, meskipun demikian, amat sulitlah baginya untuk mengendalikan perasaannya. Maka bertanyalah ia, "Bapak, kalau demikian, apakah kita biarkan saja Paman Lembu Sora tidak terhukum atas kesalahannya itu?" "Itu pasti, Handoko," jawab Manahan. "Siapa yang bersalah harus dihukum. Tetapi kita harus menjaga agar kita dapat menarik garis antara Paman Lembu Sora dan orang-orangnya yang sama sekali tidak tahu-menahu, sehingga dengan demikian pertumpahan darah yang luas dapat terhindar. Itu adalah tugasmu, Handoko, meyakinkan orang-orang Pamingit dan Banyu Biru bahwa pamanmu telah berbuat suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan." Bagus Handoko menjadi tertegun diam. Perkataan Manahan itu seolah-olah satu demi satu menyusup ke dalam dadanya serta mendinginkan hatinya. Sadarlah bahwa pekerjaan yang dihadapinya bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi harus ditempuhnya dengan penuh kebijaksanaan. "Lalu apakah yang harus aku lakukan, Bapak?" tanya Handoko kemudian. Untuk beberapa saat, Manahan tidak menjawab. Ia sendiri masih belum tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya. Namun demikian, ia kemudian menjawab, "Handoko, kita harus meninggalkan pedukuhan ini. Aku harus tetap berusaha mencari keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Di samping itu, ada baiknya kalau kita mencari berita tentang Banyu Biru dan perkembangannya setelah kau tinggalkan. Kemudian baru kau menentukan cara untuk memecahkan masalahnya. Meskipun kau sebenarnya belum dewasa penuh, namun aku kira kau telah cukup untuk memulai pekerjaan yang besar itu. Dengan kehati-hatian dan kemungkinan memerlukan waktu tidak sehari dua hari, tetapi setahun 2 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu." Bagus Handoko memperhatikan setiap kata gurunya yang menambah keyakinannya bahwa pekerjaan yang betapapun beratnya itu pasti akan dapat diselesaikan. Namun ia sadar bahwa jalan yang ditempuhnya bukanlah jalan yang lurus dan licin, tetapi pasti akan penuh dengan rintangan dan bahaya. Namun ia sadar pula bahwa apa yang dilakukannya nanti seharusnya tidak menyingkir dari bahaya-bahaya itu, tetapi ia harus berani menghadapi serta mengatasinya. Kemudian untuk sesaat mereka saling berdiam diri. Masing-masing tenggelam dalam angan-angan gambaran-gambaran masa yang akan datang, masa yang pasti akan penuh dengan perjuangan. "Bagus Handoko," kemudian terdengar Manahan memulai, "marilah kita pulang. Sejak besok, kita harus sudah berkemas-kemas. Kita tinggal menunggu padi yang sudah menguning. Setelah itu, baiklah kita melanjutkan perantauan kita untuk menemukan kedua pusaka itu, beserta mempersiapkan diri untuk mendapatkan kembali tanah pusaka yang kau tinggalkan. Sekarang bekalmu telah jauh lebih banyak dari 5 atau 6 hari yang lalu." Bagaimanapun Bagus Handoko masih belum begitu yakin kepada kata-kata gurunya. Benarkah ilmunya sudah sedemikian menanjak sehingga gurunya merasa bahwa bekalnya telah cukup banyak? Karena itu bertanyalah ia meyakinkan, "Bapak, benarkah ilmuku telah jauh lebih banyak dari 5 atau 6 hari yang lalu?"
Mendengar pertanyaan muridnya, Manahan tersenyum. Bagus Santoko, aku telah mengujimu. Dalam keadaan payah dan luka-luka, kau mampu melawan aku sampai beberapa lama. Hal itu tidak akan dapat kau lakukan 5 atau 6 hari yang lalu. Bahkan aku telah mencoba untuk menyerangmu dengan bersungguh-sungguh, walaupun masih dalam batas-batas tertentu. Tetapi kau nyata-nyata telah bertambah jauh. Karena itu, maka yang akan aku berikan kepadamu seterusnya, tinggallah tingkat yang tertinggi. Oleh keterangan-keterangan itu, diam-diam Bagus Santoko menjadi berbangga. Beberapa kali bibirnya bergerak-gerak mengucapkan terima kasih kepada orang yang tak dikenalnya, namun tak sepatah kata pun yang meluncur keluar. Kemudian berjalanlah mereka berdua berlahan-lahan sepanjang pantai menuju ke pondoknya. Di sepanjang jalan hampir tak ada kata-kata yang mereka ucapkan. Apalagi Bagus Santoko yang sedang merenungi dirinya sendiri, dicobanya mengingat-ingat kembali segala peristiwa yang pernah dialaminya dengan lebih seksama. Dicobanya mengingat-ingat setiap gerak yang pernah dilakukan dan yang pernah disaksikan. Akhirnya ia dapat mengambil kesimpulan bahwa memang banyak unsur-unsur yang tanpa sesadarnya telah dimiliki dan bahkan telah dikuasainya dengan baik. Maka sejak matahari terbit di pagi harinya, Bagus Santoko mulai bergemas-gemas. Sesuai dengan perintah gurunya, apabila padi telah dituai, maka mereka segera akan meninggalkan pedukuhan Tegal Arang untuk meneruskan perjalanan ke tempat yang tak ditentukan. Namun, sesuai dengan harapan gurunya untuk mengetahui perkembangan Banyu Biru, maka mereka pasti akan mendekati tempat itu dengan harapan bahwa mereka sudah tidak akan dikenal lagi setelah hampir 3 tahun meninggalkan tempat itu. Bila perlu, mereka akan mempergunakan penyamaran. Demikianlah tidak sampai 2 pekan padi telah masak. Tetapi demikian orang pergi menuai, demikian Manahan dan Bagus Santoko mulai minta diri kepada tetangga-tetangganya bahwa ia tidak dapat tinggal lebih lama lagi di pedukuhan itu. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan mereka yang mengira bahwa Manahan dan anaknya akan tetap tinggal bersama mereka sampai hari tuanya. "Hei, kau mau kemana lagi?" tanya salah seorang dari mereka yang bertubuh pendek, kasar, dan berambut tegak. "Kami telah menerima kau dengan baik, tetapi kau agaknya tidak betah tinggal di pantai." Meskipun kata-kata itu diucapkan dalam nada yang kasar seperti tubuhnya, namun sebenarnya itu adalah suatu pertanyaan yang jujur dari rasa persahabatannya. "Maafkan Kakang," jawab Manahan, "aku terpaksa meninggalkan kalian karena aku masih mempunyai pekerjaan yang lain." "Apa yang harus kau kerjakan?" tanya yang lain, seorang nelayan yang kurus dan berkumis tipis. "Aku masih harus mencari bapakku," jawab Manahan berbohong. Orang yang kurus dan berkumis tipis itu mengerutkan keningnya, lalu sambungnya, "Kemana bapakmu pergi?" Manahan menggeleng-gelengkan kepala. "Itu yang aku tidak tahu. Karena itu, aku harus mengelilingi seluruh pulau untuk menemukannya." Hampir semua orang yang mendengar mengerutkan dahinya. Mereka merasa aneh bahwa seorang sampai kehilangan bapaknya. Tetapi meskipun demikian, ternyata mereka tidak berhasil mencegah Manahan serta Bagus Santoko pergi meninggalkan mereka. Banyak pula kawan-kawan Handoko yang menjadi kecewa karena kepergiannya. Maka dengan rendah hati, Manahan menyerahkan seluruh hasil panennya kepada para tetangganya. Dan dengan hati yang agak berat pula, setelah bergaul hampir 3 tahun dengan para nelayan yang kasar namun berhati bersih, ia terpaksa meninggalkan mereka. Suatu hal yang terpaksa berulang kali dialaminya, menetap di suatu tempat dan kemudian meninggalkannya, dan kembali ia harus berjalan menyusur jalan-jalan pedukuhan, hutan, dan lereng-lereng gunung serta lembah-lembah yang hijau padat.
Tetapi kali ini Manahan tidak membawa muridnya menyembunyikan diri, tetapi bahkan sebaliknya. Mereka berusaha mendekati Banyu Biru untuk mengambil ancang-ancang atas perjuangan yang bakal dilakukan. Mereka harus lebih dahulu mengetahui seluk-beluk daerah itu dan mengetahui tanggapan rakyatnya terhadap pimpinan daerah yang sebenarnya tidak berhak sama sekali itu. Dengan Kiai Banca, tanda kebesaran Banyu Biru yang berwujud sebuah ujung tombak di pinggangnya, setelah dilepas dari tangkainya, Bagus Handoko berjalan dengan tegapnya menuju ke arah selatan. Manahan yang berjalan di belakangnya memandangi anak itu dengan bangga. Ia mengharap agar Bagus Handoko benar-benar dapat menjadi seorang anak yang kuat dan berhati mulia seperti harapan ayahnya. Tetapi dengan demikian Manahan jadi teringat kepada Gajah Sora. Apakah kira-kira yang terjadi atasnya? Namun ia percaya bahwa Gajah Alit dan Paningron dapat membantu kesulitannya, setidak-tidaknya memperingan tuduhan yang ditimpakan atasnya. Perjalanan Manahan dan Handoko kemudian sampai pada daerah hutan, dan kemudian mereka harus menyusur kaki Gunung Slamet membelok ke arah timur. Demikianlah dari hari ke hari mereka selalu berjalan tanpa henti-hentinya. Ternyata kekuatan jasmaniah Bagus Handoko cukup memuaskan. Ia sama sekali tetap segar dan lincah. Di samping itu, selama perjalanan mereka masih sempat juga Manahan memberikan tambahan pengetahuan kepada muridnya. Dan bahkan karena kecerdasan Bagus Handoko, maka dapatlah ia menemukan unsur-unsur gerak yang bagus yang ditirunya dari gerak-gerak binatang buas. Dengan tuntunan gurunya, Bagus Handoko yang hampir menghabiskan waktunya selama perjalanan itu dengan memperhatikan gerak-gerik kera-kera yang berloncatan dari dahan ke dahan. Bahkan kemudian ia berhasil menirukan beberapa bagian yang dapat dileburnya ke dalam unsur-unsur gerak yang telah dimilikinya. Handoko juga senang sekali memperhatikan perkelahian antara binatang. Dari binatang yang paling buas sampai binatang yang paling lemah, diperhatikannya pula bagaimana seekor kancil berhasil melepaskan diri dari terkaman serigala-serigala yang buas, dan bagaimana seekor banteng dengan tangguhnya menanti serangan seekor harimau, dan kemudian dengan tanduk-tanduknya yang tajam membinasakannya. Dengan demikian Bagus Handoko mendapatkan berbagai macam pengetahuan dari alam. Manahan sendiri sebenarnya kagum atas ketangkasan otak muridnya. Maka ia menjadi semakin bangga bahwa tidak sia-sialah ia menuntun anak itu. Karena itu, Manahan selalu memberinya petunjuk-petunjuk atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan dari setiap gerak yang dilihatnya. Kecuali gerak-gerak binatang, juga gerak-gerak dari benda-benda yang lain seperti angin pusaran, air bah, dan bahkan kelincahan gerak nyala api. Di sepanjang perjalanan itu, tidak sedikitlah pengetahuan yang ditangkap oleh Handoko. Dan karena itu pula, ia sama sekali tidak merasakan suatu kejemuan dan keletihan selama ia bersama-sama dengan gurunya menyusuri jalan-jalan hutan yang lebat dan sulit. Setelah meninggalkan lembah kaki Gunung Slamet, mereka memulai dengan perjalanan yang tidak kalah sulitnya. Mereka menyusur tebing pegunungan Prau setelah melampaui beberapa lama pedukuhan yang tak berarti. Tetapi meskipun mereka sama sekali tidak mengenal letih, namun kadang-kadang mereka terpaksa berhenti pula untuk beberapa lama di suatu tempat. Kadang-kadang sampai 1-2 bulan, kadang-kadang malahan lebih. Setelah itu kembali mereka meneruskan perjalanan mereka sambil berbuat bermacam-macam kebajikan. Di tempat-tempat yang pernah dilewati oleh mereka itu, banyaklah hal-hal yang ditinggalkannya. Pemberitahuan tentang banyak hal, tentang pertanian dan sebagainya. Karena itu mereka selalu meninggalkan kesan yang baik, sehingga nama Manahan dan Bagus Handoko menjadi banyak dikenal orang. Pada suatu kali,
mereka memasuki sebuah pedukuhan yang sepi di ujung hutan. Penduduknya menamakan pedukuhan itu Gedangan, terdiri dari petani-petani yang menggarap sawah dengan cara yang sederhana sekali. Mereka masih belum begitu menaruh perhatian kepada saluran-saluran air. Untunglah bahwa tanah mereka adalah tanah yang subur, sehingga meskipun dengan cara-cara yang sederhana, hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman mereka, Manahan dan Bagus Handoko ketika memasuki pedukuhan itu mengalami penerimaan yang aneh. Hampir setiap mata memandang mereka dengan penuh kecurigaan. Manahan dan Handoko merasa keasingan penerimaan itu. Karena itu, mereka bersikap hati-hati dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Kepada salah seorang dari petani yang sedang berdiri di mematang, Manahan bertanya dengan hormatnya, "Kakang, apakah aku diperkenankan untuk memasuki pedukuhan ini?" Orang itu tidak segera menjawab, tetapi sekali dua kali melemparkan pandangannya kepada beberapa orang yang bertebaran menggarap sawah di sekitarnya. Baru setelah beberapa saat ia menjawab, "Siapakah kau berdua?" "Aku bernama Manahan dan ini anakku Handoko," jawab Manahan. Mendengar nama itu, orang itu mengernyitkan alisnya. Agaknya nama itu asing baginya. Kemudian terdengar ia berkata, "Entahlah, aku tak tahu. Berkatalah kepada lurah kami." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bertanya pula, "Di manakah bapak lurah itu?" "Maksudku, di mana rumahnya?" sambung Manahan. Kembali orang itu ragu-ragu dan kembali ia menebarkan pandangannya kepada orang-orang yang sedang menggarap sawah di sekitarnya. Tiba-tiba ia menunjuk pada salah seorang daripadanya sambil berkata, "Bertanyalah kepada orang itu." Manahan menoleh menurut arah tangan orang itu. Dilihatnya di sudut desa berdiri seseorang yang bertubuh pendek kokoh dengan urat-urat yang menonjol, namun matanya membayangkan kejernihan hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, segera Manahan dan Handoko berjalan ke arah orang bertubuh pendek itu. Dan kemudian dengan hormatnya Manahan bertanya, "Adakah bapak ini lurah dari pedukuhan ini?" Orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Bukan Kisana, aku bukanlah lurah di sini. Adakah kau punya keperluan dengan lurahku?" Manahan menganggukkan kepalanya. "Demikianlah, aku mempunyai sedikit keperluan." "Apakah keperluan itu?" tanya orang yang bertubuh pendek. Tiba-tiba saja setelah mengalami peristiwa itu, timbullah keinginan Manahan untuk mengetahui lebih banyak hal. Karena itu timbul pula keinginan untuk bermalam. Maka kemudian kata Manahan, "Sebenarnya keperluanku hanyalah akan mohon izin untuk bermalam, barang semalam dua. Setelah aku berjalan beberapa hari terus-menerus tanpa istirahat." Orang yang bertubuh pendek itu mengernyitkan keningnya. Kemudian ia bertanya pula, "Siapakah kau berdua?" "Aku adalah seorang perantau dan bernama Manahan, sedang anak ini adalah anakku bernama Handoko," jawab Manahan memperkenalkan diri. Dengan seksama orang itu mengamat-ngamati mereka berdua. Baru sesaat kemudian ia berkata, "Saat ini lurah kami sedang menerima beberapa orang tamu. Karena itu mungkin tak ada tempat lagi bagi kalian untuk bermalam di rumah lurah kami. Kalaupun tempat itu ada, pastilah lurah kami dengan terpaksa tidak akan mengizinkan kalian bermalam di sana." Manahan mengangguk perlahan-lahan. Ia menjadi semakin ingin untuk mengetahui lebih banyak lagi. Karena itu katanya, "Bukan maksudku untuk bermalam di rumah Pak Lurah. Meskipun aku ditempatkan di kandang kuda sekalipun, asal aku diizinkan bermalam untuk melepaskan lelah, barang semalam dua malam, aku akan mengucapkan terima kasih." Orang yang bertubuh pendek serta bermata jernih itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Menilai wajah-wajah kalian yang merah hitam,
terbakar terik matahari, serta menilik pakaian kalian, maka aku percaya bahwa kalian telah menempuh jarak yang sangat jauh. Maka adalah kewajiban kami untuk memberikan sekedar tempat melepaskan lelah bagi kalian berdua. Karena itu, maka kalian akan aku bawa pulang ke rumahku. Di sana kalian dapat bermalam. Sebab selain lurah di pojokan ini, aku pun termasuk orang yang harus membantu pekerjaannya. Jawaban itu membuat hati Manahan menjadi gembira. Karena itu, segera ia mengangguk hormat. Alangkah besar hati kami berdua atas izin sekaligus tempat yang disediakan untuk kami berdua. Tetapi hendaknya kehadiran kalian janganlah menambah kesibukan, katanya.